Aletra L8 EV, MPV medium tapi full elektrik. Nah, jadi kalau kalian lagi mempertimbangkan MPV kayak BYD M6 gitu misalnya, si L8 ini bisa jadi alternatif yang menarik. Soalnya di dimensinya lebih besar ya, luarnya dan juga dalamnya, tapi harganya nggak jauh beda dibanding BYD M6 tadi. Dan dia juga ada pilihan 7-seater atau 8-seater, jadi bisa muat penumpang lebih banyak. Nah, makanya ini bisa jadi alternatif yang menarik juga kalau misalnya kalian tadi lagi mempertimbangkan MPV kayak Innova ZX gitu ya. Tapi ini full elektrik. Nah, buat detailnya simak di 10 hal yang perkenalan dari Aletra L8 EV. Satu, varian dan harga. Oke, sebelum kita detailin variannya, mungkin masih cukup banyak yang belum tahu. Aletra itu brand apa lagi sih? Oke, jadi gini ya. Aletra ini sendiri adalah brand dari Indonesia. Bukan perusahaan Cina yang dipakai nama Indonesia ya, tapi emang adalah perusahaan Indonesia. Pemiliknya 100% orang Indonesia. Nah, Aletra ini menjalin kerja sama strategis dengan Li-Fan Auto. Di mana Li-Fan Auto ini adalah sebuah brand mobil di Cina yang adalah bagian dari Geely Group. Yes, Geely Group yang raksasa itu ya, yang jadi pemiliknya Volvo, Polestar, Lotus, Zeekr, Proton, dan masih banyak perusahaan lagi ya. So, produk-produk awalnya Aletra ini bakal diambil dari line-up-nya Li-Fan, tapi bakal disesuaikan dengan market lokal lewat R&D centernya Aletra di sini ya. Misalnya, mobil pertamanya mereka nih, Aletra L8 ini. Di Cina, ada kembarannya yang disebut Li-Fan Ruilan 8. Tapi Aletra L8 udah ngelewatin luar biasa banyak penyesuaian buat market sini. So, bukan murni rebate ya. Misalnya, kompresor AC yang lebih besar dan evaporator tambahan buat AC double blowernya. Ban khusus yang ditambah foam. Settings kaki-kaki yang beda total dengan yang di Cina. Pilihan material interior yang beda total sama yang di Ruilan 8. Desain konsol tengah yang beda total. Dan favorit kita, jok bars kedua dan ketiga yang versi 8-seater ini yang murni pengembangan Aletra. Nggak ada campur tangan Geely maupun Li-Fan Auto sama sekali ya. So, apakah Aletra L8 ini rebadge? Iya, tapi bukan hanya rebadge ya. Karena ternyata banyak improvement atau treatment khusus yang hanya dilakuin Aletra dan nggak ada di Ruilan 8. Lanjut ya, variannya. Kalau waktu pengenalannya di tahun 2024 dulu, Aletra sempat bilang ada L8 EV yang pakai baterai lebih kecil dan L8S EV yang baterainya lebih besar. Sekarang yang pilihan baterai lebih kecil udah nggak ada lagi ya. Dan namanya semua jadi L8 EV aja. So, variannya ada L8 EV yang Captain Seat atau 7-seater, L8 EV yang 8-seater, dan ada L8 EV Aeroline alias yang pakai body kit ini. Nah, kita videoin yang terakhir ini ya. Tapi tentunya unit yang nanti kalian dapat tanpa roof box dan awning inilah ya. 2. Pilihan warna. Aletra L8 ada 3 pilihan warna ya. Putih silk white, abu-abu titanium grey, dan hitam onyx black. 3. Eksterior besar. So, karena di Indonesia MPV 7-seater yang full elektrik di bawah 500 juta baru ada Aletra L8 ini dan BYD M6 aja. Jadi banyak yang ngira L8 ini ukurannya mirip sama M6 ya. Well, kalau lihat perbandingan dimensinya sekilas emang kesannya nggak beda jauh. Tapi lihat langsung di dunia nyata dan jelas beda ya ternyata. L8 ini kelihatan punya satu size yang lebih besar dibanding M6. Dan emang lebih mirip kayak MPV medium kayak Innova atau ZX gitu ya. Dan dalamnya pun begitu. Tapi ini nanti kita omongin di nomor interior dan rasa duduk ya. Oke, desainnya. Ini depannya Aletra L8 yang biasa. Dan ini depannya Aletra L8 yang Aeroline. Kalau yang L8 standar kelihatan clean, bersih gitu dan cukup basic. Di yang Aeroline ini ganteng ya, jadi lebih agresif dan berisi gitu. Nah, Aeroline ini didesain oleh Musa Artwork ya, desainer otomotif lokal yang entah udah berapa banyak karya modifikasinya yang go internasional. Dan emang yang di L8 ini pun bukan sekedar tempel dong ya. Coba lihat bumper depan Aletra L8 yang standar ini. Nah, sekarang lihat yang di L8 Aeroline. Yes, ini diganti utuh ya, dari fender ke fender. Ujung kiri kanannya dibuat lebih tajam dan menonjol ke depan. Posisi fog lampnya dibuat lebih horizontal dibanding kemiringan aslinya. Dan lekukan bumper barunya ini emang ngasih tampang yang terkesan lebih lebar juga dari depan. Apalagi hitam-hitamnya juga cukup besar jadi makin agresif ya. Dan meskipun lipnya kelihatan lebih menonjol, tapi kelihatannya nggak terlalu mengganggu approach angle aslinya ya. Karena kita belum pernah mentokin bagian depannya sekalipun meski lewatin polisi tidur yang gede-gede. Sedangkan ini bumper bawahnya yang L8 biasa. Lebih polos, tapi tetap ada grill radiator yang garis-garisnya vertikal itu ya. Tapi bumpernya full sewarna body. Terserah kalian sih lebih suka yang mana ya. Anyway, lampu L8 Aeroline ini sama kayak yang biasa. Bentuknya kayak capit kepiting gitu. Dan kalau lihat di proyektornya ada nama Geely-nya ya. Jangan bingung, udah kita jelasin di awal kan apa hubungannya Aletra sama Geely tadi. Dan grill utamanya polos aja ya, nggak ada lubang gasnya mobil listrik. Adanya charging port dan kamera aja di depan sini.
Detail lampu depannya di arealnya yang 3 garis di atas, lampu malamnya di arealnya meredup, lampu besarnya proyektor LED dan lampu jauhnya dari proyektor yang sama ya, by LED proyektor nih ya jadinya. Ada fog lamp LED di bawahnya dan lampu seinnya LED yang gantiin di arealnya. Nah yang unik kalau kita nggak lagi nyalain fog lamp, lampu yang di bawah berubah fungsi jadi cornering light ya. Jadi kalau kita belokin setirnya ke kiri, waktu lampu besarnya nyala, bakal nyala cornering light yang sebelah kiri buat lebih nerangin jalan sisi itu. Begitu juga kalau kita nyalain lampu sein ke sisi itu ya. Dan sama ya, kalau dibelokin ke kanan atau nyalain lampu sein ke kanan, bakal nyala cornering light yang sebelah kanan. Sampingnya, ini Aletra L8 yang biasa. Dan ini sampingnya Aletra L8 yang Aeroline. Dari samping sini bedanya sih sekilas nggak jauh ya. Tapi bagian bawah samping ini sebenarnya full diganti ya. Kalau yang L8 biasa, side skirt saya ini full warna hitam doff. Yang L8 Aeroline diganti. Yes, diganti ya, bukan ditambahin. Panel yang setengahnya sewarna body dan setengahnya hitam doff. Biar lebih menyerupai bumper depan dan belakangnya. Tapi kalau lihat keseluruhan sih serupa ya. Emang profilnya L8 ini lebih kayak low slung MPV atau MPV yang ketinggian overallnya cenderung rendah kayak M6 lah. Beda jadi ya sama Zenix gitu yang atasnya kayak jangkung. Tapi yang agak beda sama M6, L8 ini kelihatan kayak lebih tinggi ya dari tanah. Jadi dapat sedikit kesan crossovernya gitu. Dan kalau kalian lihat langsung, emang L8 ini kelihatan lebih besar aja ya dibanding M6 yang somehow kayak kelihatan lebih compact dibanding dimensi aslinya ya kan. Apalagi velgnya ini cukup gede ya, 18 inci dual tone dan spokesnya kayak tebel-tebel gini. Dipasangin ban 225 55 R18. Nah, ban Hankook Ion Evo ini khusus di L8 aja ya. Model Livan atau Geely aslinya nggak pakai ban ini. Dan Aletra juga ngasih special treatment dengan nambahin foam langsung ke Hankooknya buat peredaman suara yang lebih baik. Nice ya. Beberapa detail lainnya, list jendelanya full dilingkarin chrome, sedangkan pilar A, B, C-nya dikasih panel piano black ini ya, jadi lebih mewah. Spionnya yang bertengger di pilar A unik nih, kayak ada sirip chrome yang besar gitu ya di sampingnya. Nice ini. Ada roof rail yang kita kira tadi cuma buat hiasan aja, tapi di unit yang ini beneran bisa buat angkut roof box dan awning tuh ya. Oke lah. Dan handle pintunya sewarna body gini. Belakangnya, ini belakangnya Aletra L8 yang biasa, dan ini belakangnya Aletra L8 yang Aeroline. Nah bagian ini beda keduanya paling minor ya. Di L8 Aeroline cuma ditambah body kit pelengkap ini aja di bumper bawah kiri kanan belakangnya. Supaya kalau dilihat dari samping tetap senada sama bumper depan dan samping barunya tadi ya. Tapi ini pun rapi ya, kayak terintegrasi banget aja gitu. Sedangkan yang biasa lebih polos kayak gini tentunya. Sisanya sama sih, paling kelihatan beda sama Rulan 8 di Cina, jelas logo Aletra ini yang terpampang besar di bawah wiper belakangnya. Dan paling keren jelas lampunya ya. Selain pakai model yang full nyambung dari ujung ke ujung, kalau lihat bagian dalamnya juga keren tuh ya, kayak ketiga dimensian gitu dan pakai motif yang unik ya, kayak kelihatan kayak gedung-gedung gitu. Dan waktu animasi dari welcome light yang nyala sih ini beneran kelihatan keren banget ya. Nice lah. Oh, dan kayak di depan juga ya, ada tulisan Geely kayak gini di sampingnya. Bentuk kacanya pun unik, bagian ujung kiri kanannya kayak dibuat lebih naik ke atas gitu. Ada spoilernya dan antenanya pakai model sirip hiu ya. Ini mungkin lebih kelihatan di yang warna putih karena nggak ada roof boxnya ya kan. Sedangkan bumper bawahnya kelihatan cukup agresif dengan housing reflektor vertikal di kiri kanannya itu. Dan ada panel chrome flowingnya yang memanjang itu. Detail lampu belakangnya, lampu malamnya yang LED super panjang itu. Lampu remnya LED yang kayak gedung-gedung dan high mount stop lamp LED. Lampu seinnya LED yang memanjang. Lampu mundurnya LED dan ada tambahan fog lamp LED di bawah. Oh, dan lampu nomor platnya juga LED. Jadi full LED ya di belakang sini. 4, 7 dan 8 seater. Siapa bilang interior mobil Cina gitu-gitu aja, cuma garis besar dan satu layar raksasa di tengah. Aletra L8 ini masih ambil approach yang lebih konvensional ya, dengan desain interiornya. Tapi sekarang justru kelihatan lebih fresh ya, dibanding kebanyakan mobil Cina yang interiornya terkesan sama semua gitu ya kan. Bentuk dashboardnya khas MPV banget ya, yang cenderung luas ke depan dan ada tambahan kaca di pilar A buat ngasih feel lebih lega lagi. Dan kita cukup suka karena desain ini nyisain cukup banyak tombol fisikal ya, dari yang buat kontrol AC ini, atau kontrol di samping tuas transmisinya yang unik tuh ya bentuknya. Dan masih ada beberapa tombol fisikal juga. Atau desain center speakernya deh, yang unik ini, nambah kesan lebih homey aja ya di dalam kabinnya overall. Yes, kalau kita lihat desain dashboardnya Aletra L8 ini, mungkin kelihatan sama kayak yang dipakai di versi Cinanya ya, Livan Rulan 8. Tapi Aletra bilang, pemakaian bahan di L8 ini full beda ya. Dan bahkan bagian yang ada ambient light di dashboard sini dan desain konsol tengah yang kayak jembatan ini dengan wireless charger di atasnya juga full dari Aletra ya. Gak ada di versi Livan ataupun versi Geely-nya. Oke lah, detail bahannya yang di dashboard paling atas ini soft touch empuk yang ada jahitannya, bawahnya lapis kulit dan ini dikasih warna beda ya, yang lebih terang
gini. Nice lah. Dan bawahnya lagi panel ala kayu yang panjang. Dan panel kayu ini juga dipakai di konsol tengah mengambangnya itu ya. Ada ambient light juga di sepanjang dashboard sini, di pintu depan sini, dan di konsol tengahnya sini. Dan ini warnanya bisa diganti-ganti, ada 72 pilihan dari head unitnya sini. Nice lah ya. Plafon dan pilar L8 ini juga dikasih warna terang ya. Dan buat nambah kesan mewah juga, ada panoramic roofnya yang berupa kaca besar ini. Nice lah ya. Setirnya dilapis kulit lingkarnya dan pakai bentuk yang flat bottom gini. Oke, joknya. Jok depannya, bentuk depannya supportnya besar sih ya, punggung dan pundaknya. Ini kiri dan kanan sama-sama elektrik ya pengaturannya. Dan Aletra bilang motif kulit sintetisnya ini eksklusif ya di Aletra aja. Nggak bakal ditemuin di model Lifan maupun Geely. Yang eksklusif lagi pemilihan jok baris kedua dan ketiganya. Kalau sebelumnya pas perkenalan, L8 kan hanya tersedia dalam pilihan 7-seater yang pakai jok baris kedua model Captain Seat ini. Sekarang ada pilihan 8-seater juga ya. Dan jok baris kedua dan ketiganya yang 8-seater ini full didesain sama Aletra ya. Nggak ada campur tangan Lifan maupun Geely. Jok baris keduanya pakai model bench gini yang punya 3 headrest terpisah dan armrest tengah lipat. Lapisan kulit sintetisnya pakai motif yang lebih polos dibanding di depan ya. Dan jok baris ketiganya kayak gini. Modelnya split 50/50 dan dudukannya dibuat sedikit lebih rendah dibanding yang 7-seater karena bisa dilipat rata. Tapi masih dirancang buat duduk bertiga ya. Ini jok baris kedua yang 7-seater, model Captain Seat ya. Buat yang emang lebih suka sama duduk feel lebih private di tengah. Dan ini motif kulit sintetis di baris keduanya dibuat mirip sama yang paling depan. Nice lah ya. Dan ini jok baris ketiganya yang 7-seater. Lebih lebar dan lebih tinggi dibanding yang di 8-seater. Dan dia punya headrest adjustable di ketiga sisinya. Ini nanti kita jelasin rasa duduk detailnya di kedua joknya di nomor setelah ini ya. Karena beda total rasanya. Dan pelipatan joknya pun beda ya. Yang 7-seater kayak gini kalau dilipat total. Yang 8-seater kayak gini kalau dilipat total. Nanti kita jelasin lebih detail di bagian bagasi deh ya. Nah pintunya kita suka nih, bentuk overallnya kelihatan cukup mewah ya. Yang bagian paling atas dilapis kulit dan ada jahitannya gini. Nah bawahnya ada bagian piano black yang jadi housing tweeter dan handle pintunya ya. Dan kita suka nih bentuk handle-nya karena kayak jadi ekstensi hand grip besarnya ini. Nice lah ya. Di bawah panel satin chrome ini juga ada lapis kulit putih gini yang ada motif-motifnya. Bawahnya lagi ada sandaran tangan yang lapis kulit dengan jahitannya. Di sekitar kontrol jendelanya piano black dan kontrolnya sendiri dari bahan ala metal gitu ya. Nah paling bawahnya baru plastik deh. Dan pintu belakangnya pun sama ya, dari desain sampai pemakaian bahannya sama pintu depan. Nice lah ya, ngasih kesan lebih mewah pas masuk kabin ya. Detail lain di dalam kabin, pegangan tangan plafonnya. Yang di paling depan sini yang sisi penumpang pakai model yang fix, sedangkan yang di driver pakai model yang lipat gini ya. Yang di baris kedua dapat yang model lipat gini, ada gantungan bajunya ya, di kiri dan kanan. Dan di pilar B-nya juga ada tambahan gantungan baju lagi. Nice ya, sedangkan yang di baris ketiga nggak ada pegangan tangan plafonnya ya. Lampu kabinnya di depan ada 2 LED gini, di baris kedua ada 2 juga, satu di kiri dan satu di kanan LED juga ya. Sedangkan yang di baris ketiga nggak ada tambahan lampu kabin lagi ya. Sun visornya di luar kiri kanan sama-sama ada card holdernya. Dan di dalam masing-masing juga ada card holder tambahan lagi ya. Ada kaca yang bisa ditutup buka juga. Dan ada lampu LED-nya gini. Oke lah. Dan spion tengahnya day and night manual ya. Jadi kalau silau tinggal dicetekin aja. Tapi gimana rasanya duduk di dalam Aletra L8 ini? 5. Konfigurasi jok. Oke, buat masuk ke depan pintunya termasuk berat nih. Nice ya feel-nya. Bukaannya cukup lebar dan napak ke dalamnya cukup tinggi ya. Kelihatannya sih lebih tinggi dibanding naik ke MPV monokok bensin gitu. Tapi belum sampai sesulit naik ke MPV leather frame ya. Posisi duduk by defaultnya termasuk tinggi, tapi masih termasuk ergonomis ya. Dan paling penting sih sudut pahanya ya. Di sini masih lebih ke topang nih dibanding di M6 ya, yang naik banget. Oke lah, termasuk masih nyaman ini. Buat ngeliat ke depan, ini karena dashboardnya luas banget. Jadi kita dapat banget nih feel leganya. Dari pandangan ke depannya yang jauh banget. Terus juga karena ada kaca tambahan di pilar sini, emang bikin feel leganya dapat banget ya. Kerasa sih ini duduk di mobil yang besar. Nice ya. Pengaturan jok drivernya elektrik 6 arah, slide, recline, dan bisa dinaik turunin ketinggiannya. Dan yang penumpang depan juga elektrik 6 arah. Jadi masih bisa dinaik turunin ketinggiannya juga. Nice ya. Headrestnya adjustable naik turun. Posisinya termasuk ergonomis ya. Jadi kalau kita sandaran sambil nyetir, kepalanya nggak bakal ngedanga. Ruang kepalanya aman banget. Dan karena ada atap kaca gede di atasnya, jadi ngasih feel lebih lega lagi ya kalau dibuka gini. Sandaran tangan di tengahnya pakai konsol tengah yang tinggi gini, empuk ya, dilapis kulit. Ini nggak bisa digeser maju mundur, tapi masih bisa lah ya kalau mau sandarin tangan sambil pegang setir gini. Dan yang di pintu juga dilapis kulit ya, jadi empuk juga. Seatbeltnya nggak bisa diatur naik turun. Setirnya selain tilt bisa teleskopik juga. Sedangkan sandaran kaki kiri driver ada gundukan dan pad plastiknya ya. Sekarang kita ke belakang. Buat masuk ke baris kedua, pintunya juga termasuk berat ya. Bukaannya sebenarnya nggak sampai lebar-lebar banget, tapi karena pintunya besar, jadi ini aja aksesnya udah bagus ya buat masuk. Dan karena atapnya nggak turun-turun, jadi kepala kita nggak perlu nunduk pas masuk.
Oke, meskipun yang captain seat ini kelihatan spesial, tapi menurut kita yang beneran spesial sih yang 8-seater ya, yang jok baris kedua dan ketiganya beneran di-develop sama Aletra sendiri. Jadi kita praktekin duduk di yang 8-seater dulu deh ya. Nah, dari masuk aja jelas kerasa sih, ini emang lebih besar ya dibanding di M6. Posisi duduknya lebih tinggi dibanding di depannya. Dan yang gak kita sangka, dudukan jok ini cukup jauh dari lantai nih. Jadi paha kita ketopang banget tuh ya. Beda ya sama kebanyakan mobil listrik atau di M6 yang paha kita masih naik banget jelas. Nice ini, proper ya. Bisa slide juga, Aletra bilang ini slider di yang 8-seater sedikit lebih jauh ke belakang dibanding yang captain seat. Kalau dimentokin sampai paling maju segini ya, kaki kita udah nabrak jok depannya. Ini seandainya kita mau kasih ruang ke penumpang belakang atau seandainya anak kecil duduk di sini pengen deket sama orang tuanya yang di depan ya. Dan kalau digeser ke paling belakang, super lega ya. Dibanding di M6 ini jelas jauh lebih lega ya. Hampir menyerupai legroom Innova Zenix, padahal slidernya nggak sepanjang itu. Nice ya, ini baru kerasa jelas lebih gede ya si L8 ini. Mantap, ruang gerak sepatunya masih aman. Headrestnya adjustable di ketiga sisinya ya, jadi bisa sandaran lebih rileks gini. Nah, buat atur sudut rebahnya, pakai tali yang di samping sini. Termasuk fleksibel nih ya, dan cukup jauh juga rebahnya. Dari paling tegaknya segini, ruang kepalanya segini ya kalau ditegakin. Gak terlalu lega sih, tapi masih sangat aman. Dan kalau dibuat paling rebah segini. Nggak sampai tiduran kayak di Zenix gitu emang, tapi segini udah rileks banget ya. Dibanding di M6 yang 7-seater, yang recline-nya cuma bisa sekuprit banget, di ini jauh lebih nyaman. Nice lah ini. Buat sandaran tangan di pintu dilepis kulit jadi empuk. Yang di tengah ada armrest lipatnya gini ya, empuk juga. Oke lah. Kalau mau duduk bertiga, napak ke tengahnya termasuk gampang banget. Lantai tengahnya naiknya cuma sedikit banget aja, jadi tetap bisa di tengah sini ya kaki kita. Tapi emang paha kita jadi sedikit lebih naik dibanding di kiri kanannya. Dudukan ini sedikit lebih tinggi dibanding di kiri kanannya, tapi masih cukup empuk sih. Dan sandarannya juga ya, lebih maju emang dibanding kiri kanannya, tapi mengingat ada armrestnya, ini masih tergolong cukup empuk sih. Dan karena ada headrestnya, jadi kepala kita nggak ngedanga. Ruang kepala juga masih aman, dan seatbeltnya 3 titik ya di tengah sini. Oke, sekarang kita cobain yang captain seat nih. Posisi duduk di sini juga lebih tinggi ya dibanding di paling depan. Dan sama sih, duduk di sini juga dapat feel lebih lega dibanding di M6. Soalnya duduk di baris keduanya M6 somehow kayak ngasih sense ruang yang lebih mirip di low MPV gitu. Nah, di sini lebih kayak di medium MPV yang proper. Tapi emang gak selega feel di Zenix yang captain seat sih. Tapi ya masih oke lah. Nah, dudukan jok yang captain seat ini cenderung lebih dekat sama lantainya ya. Jadi kita yang tingginya 173 cm, sudut pahanya masih lebih naik kayak gini. Masih not bad emang dibanding di M6. Tapi emang jauh lebih nopang yang jok 8-seater tadi ya. Mungkin kalau yang tinggi badannya di bawah 165 cm baru lebih pas duduk di yang captain seat ini. Nah, slidernya pun beda ya. Di yang captain seat ini lebih bisa dipentokin maju dibanding di yang 8-seater. Paling kepakainya kalau lagi mau maksimalin bagasi di belakang aja ya. Atau kalau bocah duduk di child seat mau dideketin ke orang tuanya di depan. Pas dimundurin segini nih. Yes, kelihatan ya. Emang gak selega di yang 8-seater tadi. Karena slidernya di yang captain seat ini emang lebih jauh kalau dimentokin ke depan. Tapi segini juga ruang kakinya masih cukup lega lah ya. Dan kita yakin appeal-nya captain seat yang lebih private ke kiri kanannya itu masih bakal dirasa lebih oke ke beberapa orang juga. Ruang gerak sepatunya masih aman, headrest ya adjustable ya di kedua sisinya. Dan ini sudut recline-nya ubahnya pakai tuas nih yang di pinggir. Nah, yang ini lebih fleksibel lagi nih dibanding di yang 8-seater. Ini kalau dibuat paling tegaknya, ruang kepalanya sama kayak tadi ya, nggak terlalu lega tapi masih aman. Dan ini kalau dibuat paling rebah, nah ini jauh nih. Bahkan kerasa lebih rileks lagi dibanding di 8-seater tadi. Rebah banget sih ya segini hitungannya. Nice lah. Ruang kepalanya aman banget dan karena di atasnya langsung atap kaca yang gede gini, jadi lebih kerasa feel leganya ya. Mantap. Yang captain seat ini di tengahnya dapat armrest gini, empuk ya. Dan yang di pintu juga sandarannya dilapis kulit jadi empuk juga. Oke, kalau mau duduk bertiga di sini jelas nggak bisa. Tapi karena lantainya cuma naik sedikit banget di tengahnya, jadi kita gampang banget nih ya kalau mau pindah-pindah ke kiri kanan gitu. So, rangkuman jok baris keduanya. Di yang 8-seater, kita dapat ruang kaki lebih lega dan support paha yang lebih oke. Dan tentunya satu jok tambahan. Sedangkan di yang 7-seater, kita dapat sudut rebahan yang lebih rileks dan feel lebih private khasnya captain seat ya. Tinggal kalian sesuaiin deh, prefer yang mana. Sekarang ke baris ketiga. Mulai dari yang 8-seater dulu ya. Buat ke paling belakang dia dikasih tuas gini di ujung joknya. Tinggal kita tarik aja dan nanti otomatis joknya jatuh sandarannya dan bisa didorong ke depan ya. Jadi kita bisa napak ke paling belakang dari pinggirnya sini. Sama ya, dari sebelah kanan juga gitu. Tapi yang maju satu jok doang aja. Oke, posisi duduk jok ini lebih tinggi lagi dibanding yang di baris kedua ya. Nah, tapi di yang 8-seater ini, jarak antara dudukan joknya ke lantainya gak setinggi di yang 7-seater nih. Otomatis sudut paha kita naiknya cukup tinggi ya di sini. Jadi, buat yang tingginya di atas 170 cm, pasti agak pegel buat perjalanan jauh ya.
Dan cukup kelihatan nih dari ujung joknya. Yang 8-seater ini pinggir joknya nggak sampai ke ujung banget karena emang posisi dudukan joknya nggak terlalu tinggi. Sedangkan di baris ketiganya yang 7-seater kayak gini nih, bentuk joknya lebih sampai ke pinggir karena emang posisinya full di atas gundukan shock breaker ya. Otomatis dudukan yang di 7-seater jok baris ketiganya lebih lebar. Sedangkan yang di 8-seater ini jok baris ketiganya nggak selebar di yang 7-seater. Meski Aletra bilang ini tetap lebih lebar dibanding kebanyakan MPV di kelasnya ya. Apalagi dibanding di M6 gitu yang kecil banget jok baris ketiganya. Headrestnya yang kiri dan kanan adjustable, sedangkan yang tengah fix pakai model yang split gini ya. Jadi kita bisa sandaran kayak gini nih. Buat atur sudut recline-nya bisa pakai tali di pinggir sini. Nah, pas dimaju mundurin, si sudut dudukannya ikut berubah tuh ya, menyesuaikan. Oke, kalau dibuat tegak segini ya, misalnya mau ngasih ruang lebih ke bagasi gitu, ruang kepalanya masih ada sisa sedikit banget nih. Sedangkan kalau dibuat lebih rebah, masih cukup rileks sih emang sudutnya. Tapi kita yang tinggi 173 cm, ruang kepala belakangnya mentok ya. So, emang lebih cocok yang di bawah 170 cm nih. Ruang kakinya, ini kalau jok baris keduanya dibuat paling maju. Jelas masih lega banget ya. Dan kalau dibuat paling mundur, udah nggak cukup ya kita. Karena di yang 8-seater ini, slidernya lebih panjang ke belakang. Ya kalian atur lah ya, karena fleksibel kan. Ruang gerak sepatunya sisanya cukup sempit ya, yang di baris ketiga sini. Sandaran tangan di pinggir plastik, tapi cukup lebar ya. Yang sisi satu lagi juga ya, cukup lebar gini. Dan jendelanya termasuk panjang nih, jadi nggak bakal ngasih feel yang claustrophobic ya. Oke, karena ini ada headrest tengah, jadi kita masih bisa duduk bertiga. Tapi ingat, ini nggak selebar di yang varian 7-seaternya ya. Napak ke tengahnya gampang karena lantainya rata. Nah, karena kita duduk di belahan tengahnya jok ini, jadi emang lebih keras rasanya ya. Sandarannya juga nggak seenak kiri kanan ya, tapi masih cukup empuk lah. Dan karena headrestnya kecil, jadi kita yang 173 cm pasti ngedanga ya kepalanya. Dan ruang kepalanya sedikit lebih mentok lagi, tapi seatbeltnya 3 titik ya di tengah sini. Nah, sekarang kita cobain baris ketiga yang captain seat ya. Kalau dari yang captain seat, paling proper ke belakangnya emang dari tengah-tengah sini nih. Ada gundukan di tengah lantainya, so badan kita bakal agak naik ya pas napak. Jadi kepalanya emang harus agak nunduk. Tapi ini lebih gampang dibanding lewat pinggir ya. Dari pinggir sini mesti majuin dulu sandarannya dan slidernya secara manual satu persatu. Dan itu pun buat napaknya nggak sebesar dari tengah ya. Oke, kita naikin dulu headrestnya. Kalau di yang 7-seater ini, tiga-tiganya adjustable nih ya headrestnya. Nah, ini yang tadi kita bilang. Jok baris ketiganya yang captain seat ini, posisi dudukannya lebih tinggi dan lebih lebar ya dibanding di yang 8-seater. Bahkan lebar dudukannya juga nyampe 120 cm, yang artinya jauh lebih lebar dibanding kebanyakan baris ketiga MPV sekelas gini. Dan karena jarak dudukannya ke lantai cukup jauh, jadi nopang paha kita lebih baik nih ya di yang 7-seater ini. Nice ya. Nah, ini sudut rebahan joknya bisa diatur, tapi emang pakai tali yang di belakang jok ya. Masih cukup fleksibel, tapi emang bagian bawah joknya nggak ikut berubah tuh ya. Beda sama yang di 8-seater tadi. Oke, ini kalau kita buat paling tegak, misalnya mau ngasih ruang bagasi lebih. Sayangnya kita yang 173 cm, ruang kepalanya kerasa lebih mepet ya dibanding di yang 8-seater tadi. Dan kalau direbahin maksimal, sudut recline-nya lebih rileks ya, bahkan dibanding di yang 8-seater tadi. Tapi sekali lagi, ruang kepalanya juga lebih mentok lagi buat kita. So, sekali lagi, di baris ketiga sini, kalau mau dipakai orang dewasa, kelihatannya paling optimal yang tingginya di bawah 165 cm ya, biar kepalanya masih aman. Ruang kakinya, kalau jok baris keduanya dimajuin mentok sih jelas lega banget ya. Tapi ya di baris keduanya tadi udah nggak ada sisa ruang. Kalau dimundurin mentok, kaki kita udah kena sih. Meski emang masih ada sedikit ruang dibanding di yang 8-seater tadi. Ruang gerak sepatunya pun cukup mepet ya. Nah, buat sandaran tangannya sama kayak tadi. Cukup lebar meski plastik ya tentunya. Dan di yang sisi satu lagi juga nih. Dan karena kaca ini besar, jadi nggak kerasa claustrophobic ya. Oke, kalau mau duduk bertiga, napak ke tengahnya gampang karena kakinya rata ya. Dudukan joknya di tengah sini sedikit lebih tinggi dan belakangnya juga sedikit lebih maju ya. Tapi kepala kita nggak ngedanga nih karena headrestnya adjustable. Tapi emang ruang kepalanya udah nggak cukup ya. Dan seatbeltnya 3 titik juga. Oke, so rangkuman yang baris ketiga. Yang baris ketiganya versi 8-seater emang dudukannya nggak selebar dan nggak setinggi di yang 7-seater. Tapi efeknya, ruang kepalanya bisa sedikit lebih baik. Sedangkan baris ketiga yang versi 7-seater emang sangat lebar dan lebih tinggi ya. Sudut rebahnya juga bisa sedikit lebih baik dan ruang kakinya juga ya. Tapi mau versi yang manapun, baris ketiganya L8 ini emang sebaiknya diisi sama penumpang yang tingginya di bawah 165 cm ya. Kalau kepalanya nggak mau mentok. 6. Bagasi dan storage. Bagasinya Aletra L8 yang varian manapun elektrik ya. Bisa dibuka dari remote sini, tinggal ditahan aja tombolnya dan bagasinya kebuka. Tapi semua pintu lain masih terkunci ya.
Bisa tutup lagi juga pakai remote-nya, bisa juga dibuka tutup pakai tombol di dalam sini, atau ini nyambung sama passive keyless entry juga ya. Jadi kalau mobilnya lagi dikunci, remote tinggal dikantongin aja, deketin mobilnya dan klik satu-satunya tombol di pintu bagasi sini dan pintu bagasinya kebuka. Oke, ini bagasinya L8. Nah, ini salah satu bagian yang paling dibanggain Aletra ya. Karena bahkan ketika semua jok diisi pun, ruang bagasinya masih termasuk besar. Nih, buat perbandingan bagasinya M6, jauh ya. Anyway, bagasinya yang captain seat dan 8-seater beda total. Kita contohin di yang 7-seater dulu. Bibirnya termasuk full mengotak dan lebar, jadi masukin barang besar gini nggak masalah ya. Nah, jarak bibirnya dari tanah emang cukup tinggi ya. Jadi kalau mau masukin barang yang berat banget kayak galon bakal agak sulit. Dan jarak bibirnya ke lantai bagasinya juga lumayan jauh ya. Jadi kalau mau keluarin barang dari dalam perlu agak diangkat dulu. Tapi emang bagasinya yang cenderung dalam ini bikin jadi bisa masukin barang lebih banyak ya. Tuh, ruang bagasinya jadi luar biasa tinggi ya. Oke, detailnya. Di sebelah kanan sini ada cover kayak gini. Pas dibuka isinya evaporator ya ternyata buat AC double blowernya. Yang sebelah kiri sini ada lampu LED. Di bawahnya ada gantungan belanjaan yang maksimal 3 kg. Di sebelah kiri sini ada kompartemen buat simpan segitiga darurat. Sedangkan yang sebelah kanan ini buat nyimpen dongkrak tapi di versi bensin dari mobil ini ya, Geely Judge. Kalau di L8 ini karena nggak ada ban serepnya, jadi nanti dapat kompresor ban dan cairan penambal bannya. Oke, jok baris ketiga ini sudutnya bisa diubah-ubah pakai tali di sini ya. Kalau dibuat lebih rebah gini, udah pasti buat naruh barangnya jadi lebih sempit. Tapi penumpangnya duduknya lebih nyaman. Sedangkan kalau ditegakin gini sebaliknya ya. Kita cobain pakai koper ya. Yang kanan kalau joknya direbahin mentok dan yang kiri kalau ditegakin. Koper raksasa kita kalau mau diberdiriin vertikal gini tentunya nggak bisa di sisi yang direbahin ya. Tapi di sisi yang ditegakin bisa nih. Tuh, bisa ketutup. Nice ya. Tapi keren ya, bahkan kalau dua-duanya full direbahin, kita masih bisa berdiriin horizontal koper raksasa tadi, plus tambahin satu koper cabin size gini. Mantap! Bahkan Aletra ngeklaim kita bisa masukin 7 koper cabin size gini kalau jok baris ketiganya dibuat lebih tegak. Oke lah ya. Oke, kalau mau luasin kapasitas bagasi, jok baris ketiganya bisa dilipat dengan konfigurasi 60/40. Pakai tali di sini ya. Kalau dilipat yang kanan, kita bisa masukin barang lebih banyak sambil tetap duduk berdua di paling belakang. Dan kalau yang kiri dilipat juga, nah bagasinya jadi lebih besar gini. Tapi emang ini kontur jok terlipatnya cenderung naik ya sudutnya. Jadi naruh barang yang terlalu berat di atasnya bisa bikin barangnya merosot. Dan di yang 7-seater ini kita nggak bisa lipat lagi jok baris keduanya. Paling bisanya dimajuin gini doang. So yang 7-seater ini lebih terbatas ya kalau pengen luasin kapasitas bagasinya. Nah beda nih bagasinya sama yang 8-seater. Nih yang di 8-seater. Jadi pelipatan jok baris ketiganya di yang 8-seater ini konfigurasinya 50/50 ya. Lipatnya pakai tali yang di sini. Nah kelihatan nih begitu dilipat dia lebih rata ya. Ini soalnya bagian bawah joknya ikut turun juga pas joknya dilipat. Nice ya. Dan kalau lipat satu gini kita masih bisa duduk satu orang lagi sambil bisa masukin barang lebih besar. Kalau lipat yang satu lagi, nah kelihatan tuh lantainya jauh lebih rata dibanding yang di 7-seater yang kayak gini. Dan kelihatan nih kalau kita taruh koper gini di atasnya dia nggak turun-turun ya. Nice lah. Dan yang 8-seater ini lebih spesial lagi karena jok baris keduanya bisa dilipat juga. Jadi kalau dilipat yang kanan, nah kita bisa masukin barang yang lebih panjang lagi sambil tetap duduk berdua di belakang. Dan kalau yang kiri dilipat juga, tada, bagasinya jadi super besar gini. Ini lantainya rata ya, cuma naik sedikit sudutnya di ujung doang. Tapi masih bisa lah ini buat masukin barang yang panjang dan besar kayak kasur gitu misalnya. Nice ya. So, rangkumannya. Bagasi yang 7-seater emang pelipatannya lebih terbatas karena model jok captain seatnya ya. Kalau mau pelipatan yang lebih fleksibel dan masukin barang lebih banyak, perlu ambil yang 8-seater. Buat tutup pintu bagasinya tinggal klik aja tombol yang di sebelah sini. Dan ini sisa storage di dalam kabin. Motor dan baterai. Kalau sama dari tadi belum ngeh juga, Aletra L8 ini full elektrik ya. So nggak ada mesin bakar apa-apa di balik kap depannya ini.
Nah, spek motor dan baterainya semua varian sama persis ya. Motor listriknya ada di depan dan menggerakkan ban depan. Tenaganya 161 HP atau 120 kW dan torsinya 240 Nm. Ya sekilas dari angka emang nggak spesial-spesial banget ya. Cenderung mirip sama BYD M6 yang standard range dan cukup jauh di bawah M6 yang superior. Tapi begitu dibawa sehari-hari ceritanya beda ya. Kita sempat bawa L8 ini buat beberapa saat. Gasnya kerasa cukup linear ya. Gak ada lag respons berlebihan dari injak pedal gas ke akselerasi yang dikasih. Jalan dari awal termasuk smooth, tapi respons stop and go-nya masih tetap enak banget. Aletra bilang, fine tuning rasa ngegasnya ini pun termasuk bagian yang R&D-nya mereka lakuin di sini ya, buat lebih pas sama karakter di sini. Dan buat nambah kecepatan dari jalan pelan, rasanya gampang banget ya. Bejek pedal gasnya dan sekilas lupa kalau ini MPV Gambot 4,8 meteran. Rasanya kayak mobil yang jauh lebih ringan dan compact. Ini nih ya, salah satu kelebihannya mobil listrik. Dibawa smooth bisa, tapi buat susul menyusul juga gampang banget. Akselerasinya 0-100 km per jam kita coba bisa di 10,6 detikan. Angka yang mirip sama akselerasi Zenix gasolin. Dan sebagai gambaran ini masih lebih kencang dibanding Innova diesel maupun bensin lawas ya. So not bad lah sebenarnya. Dan kecepatan maksimalnya juga dibatasi di 160-an km per jam. So harusnya buat urusan keluarga-keluargaan sih cukup banget ya ini. Oke lanjut, transmisinya tentunya direct dengan reduction gear. Operasiin tuasnya sambil injek pedal rem ya. Buat maju masukin ke D, injek pedal rem sambil kebawahin sekali tuasnya. Buat mundur dari D masukin ke R, ke atasin 2 kali. Kalau mau ke D lagi dari R, ke bawahin 2 kali ya. Ke N dari D tinggal ke atasin sekali aja. Dan kalau udah mau berhenti tinggal klik tombol P ini aja. Lanjut ya, ada 2 mode berkendara yang bisa dipilih dari tuas di tengah sini. Ada Eco dan Sport. Eco pas buat dibawa sehari-hari dan feel bawahnya pun gak terkesan terlalu ditahan banget kayak Eco mode kebanyakan ya. Sedangkan Sportnya bikin respons gasnya jadi jauh-jauh lebih ringan. Tapi gak sampai ngejedak juga kayak kebanyakan mobil listrik gitu ya. Tentunya ada regenerative braking juga, alias kalau kita lepas pedal gasnya, motornya bakal berkebalikan fungsi jadi generator dan bakal memelankan mobil sekaligus perlahan ngecharge baterainya. Ada 3 level yang bisa dipilih ya, pakai tombol di tengah sini. L1 yang paling lemah dan L3 yang paling kuat. Baterainya tentu di bawah mobil ya. Jenisnya LFP atau lithium iron phosphate dan ini pakai baterai short blade bulletproof baterainya Geely ya. Yang dari segi pengetesan tusuk dan lain-lain diklaim jauh lebih canggih dan aman. Kapasitasnya 64,74 kWh dan Aletra ngeklaim L8 ini punya jarak tempuh hingga 540 km dari sekali pengecasan. Charge baterainya dari depan sini ya. Tinggal tekan aja ya. AC chargingnya pakai port Type 2 dan buat fast charging atau DC chargingnya pakai port CCS2. Aletra nggak cantumin data sih ya, bisa terima daya charging hingga berapa kilowatt dan waktu pengecasannya. Tapi dari yang kita coba, daya paling tinggi yang bisa diterima mobilnya sekitar 82 kilowatt ya. Dan dengan asumsi mobilnya bisa nerima daya maksimal saat ngecharge dari 20-80%, harusnya waktu yang dibutuhkan buat ngecharge L8 ini dari 20-80% dengan DC charging maksimal tadi butuh waktu sekitar 28 menit ya. Tapi gimana rasanya ketika dibawa? Well, kita emang nggak cobain super lengkap mobilnya, tapi bisa lah kita kasih gambaran sedikit-sedikit. Suspensi depannya pakai sesuatu yang Aletra sebut Active Comfort Suspension. Pada dasarnya, selain naik turun, suspensi depannya juga bisa bergerak ke belakang sejauh 10,85 mm dan diklaim bisa nyerap benturan lebih baik. Dan bener sih ya, suspensinya L8 ini di luar dugaan, termasuk sangat-sangat nyaman ya. Suspensinya empuk, tapi nggak empuk berlebihan kayak kebanyakan mobil Cina di sini. Tapi tetap, bahkan dengan velg 18 inchinya, setiap kena lubang, jedukannya sama sekali nggak kerasa kasar di dalam kabin. Dan ketika ngelewatin kontur jalan yang keriting, gerakannya termasuk tenang di dalam ya. Lewatin speed bump juga kerasa refine overall. Gak gubrak-gubrak, tapi lebih dep-dep-dep gitu di dalam. Dan yang kita suka, gak sekalipun kita pernah kerasa mentok stopper. Atau yang lebih oke lagi, mobilnya pun gak pernah gasruk ya selama kita bawa. Nah, ternyata soal ini Aletra cukup serius. Karena sebelum jual L8 ya, mereka bawa 8 unit prototype dan semuanya punya settings kaki-kaki yang beda. Dan dari semua itu, akhirnya mereka pilih satu yang dirasa paling cocok sama Indonesia ya. Dan setelah itu pun masih ditune lagi sama mereka. Kayaknya malah lebih niat ya dibanding mayoritas brand di sini yang bawa ala kadarnya aja. Dan satu yang kita rasain, kaki-kakinya nggak terasa ringkih ya. Karena kita nggak cuma sekali atau 2 kali nyobain mobil Cina yang sekilas empuk, tapi habis 1000 km gitu mulai ada kaki-kaki yang terasa rusaknya. Di sini feel-nya kerasa jauh lebih solid. Ya semoga aja beneran lebih kuat ya buat lewatin jalanan parahnya di sini. Setirnya juga oke, cenderung ringan tapi nggak sampai kerasa kopong kayak kebanyakan mobil Cina di sini. Malah sebenarnya bobot setirnya L8 ini bisa kita ganti-ganti di instrumen cluster ya, yang ada 3 pilihan ini. Tapi somehow, menurut kita pilihan paling ringannya ini malah jadi pilihan yang paling pas karena bikin manuver dalam kota jadi tanpa beban, tapi nggak sampai ngasih feel murahan karena terlalu ringan gitu. Oke lah ya.
Overall, short driving impression kita sih positif banget ya. Dari spek motor yang meskipun gak spesial, tapi begitu dibawa, mobilnya tetap kerasa satset. Suspensinya yang ternyata nyaman ya, sampai steeringnya gak mengecewakan buat sebuah mobil keluarga. Kalau ada yang bisa diimprove, menurut kita mungkin lebih ke feel pedal remnya ya, yang cenderung grabby. Aletra bilang, itu karena pengereman di awal lebih banyak ke regenerative brakingnya, baru lanjut ke physical brakingnya. Tapi di luar itu sih nice sih ya, sangat melebihi ekspektasi awal kita. 8. Detail fitur. Oke, di bagian ini mungkin Aletra L8 gak bakal sebersinar BYD M6 gitu, atau Ion V dan Geely EX5 gitu ya, yang fitur-fiturnya termasuk banyak banget buat di harga segitu. So, gak ada hal kayak jok pijet atau kulkas, tapi paling gak, fitur-fitur yang buat cukupin pemakaian harian aja masih ada lah. Dan beberapa hal juga ada sentuhan khusus market Indonesia. AC-nya paling jelas ya, dual zone auto climate control. Artinya, suhu kiri dan kanan depan bisa dibeda-bedain ya, sedangkan suhu yang belakang ikut yang driver. Enaknya, masih ada tombol fisikalnya nih, buat atur suhu kiri kanan, kekuatan kipas, ventilasi, dan mode auto masih ada tombolnya semua di sini. Nice ya, suhu paling dinginnya 17 derajat Celcius dan paling panasnya 32 derajat. Ada AC Max buat bikin langsung ke paling dingin, ada buat aren angin ke kaki dan ke atas, defogger kaca belakang dan defroster kaca depan yang masih dapat tombol fisikal juga ya. Ada filter PM2.5 dan AQS yang bisa mendeteksi tingkat polusi di dalam dan di luar kabin, dan ada ionizer juga. Nah, Aletra bilang ukuran kompresor yang dipakai di L8 ini termasuk besar ya. Beda sama model Livan dan Geely di Cinanya. Jadi, kerja kompresornya ketika kita dinginin suhunya, pas suhu di luar lagi panas banget, itu nggak bakal terlalu berat. So, harusnya bakal bikin kompresornya lebih awet buat jangka panjang. Nah, di balik konsol tengah baris kedua juga ada ventilasi AC. Tapi yang ini, kecepatan kipasnya ikutin kipas AC yang depannya. Enaknya, Aletra ngasih lagi ventilasi tambahan yang ada di plafon sini. Buat baris keduanya ada di kiri kanan gini, dan yang di baris ketiga juga ada lagi di kiri kanan. Nah, buat AC double blowernya ini, mati nyalain dan atur kecepatan kipasnya pakai tombol kapasitif yang ada di baris kedua sini nih. Dan Aletra bilang, khusus di L8 ini, ada evaporator tambahan buat double blowernya yang harusnya bikin dinginin kabin belakangnya lebih cepat. Nice ya. Lanjut, lampunya otomatis, ada buat pengaturan sorotan lampu depan juga ya. Nah, yang asik, animasi lampunya cakep nih. Jadi kalau kita buka kunci mobilnya, lampu depannya bakal nyala kayak gini. Nah, tapi yang keren lampu belakangnya nih, kayak gini. Mantap ya. Dan kalau kita kunci lagi, lampu depannya bakal kayak gini. Dan lampu belakangnya kayak gini. Nice nih ya. Wipernya juga otomatis ya. Nice lah. Ini remote kuncinya, ada tombol lock, unlock, buka bagasi, dan buat cari mobilnya. Tentunya ada passive keyless entry-nya, jadi kalau mobilnya kekunci, remote-nya tinggal dikantongin aja, deketin mobilnya dan grab bagian dalam handle sini, dan kuncinya kebuka. Spionnya juga bakal kebuka ya. Buat kunci lagi tinggal tap aja alur yang ada di handle ini, dan spionnya juga bakal sekaligus ngelipat lagi. Buat ngelipat manual, kita putar knobnya yang di sini ya, tapi maksimal kecepatan mobilnya 15 km per jam kalau mau lipat spionnya sambil jalan. Buat mati nyalain sistem mobilnya dikasih tombol start stop gini, nice ya. Tombol Find Me yang paling bawah ini kalau diklik 2 kali bakal bikin hazardnya berkedip beberapa kali dan klakson 2 kali. Ini buat cari posisi mobil di parkiran gitu ya misalnya. Kalau kita tahan tombol unlock di remote-nya, nanti semua jendelanya bakal terbuka. Dan kalau kita klik lock lagi, semua jendelanya bakal ketutup lagi. Lanjut ada panoramic roof gini, ya masih ada tombol fisikal buat buka tutup shade-nya ya. Ini yang bisa ditutup buka hanya shade-nya aja, tapi lebih pas lah ya di sini karena udaranya kotor juga kan kalau mau buka kacanya. Sound system ya nggak ada brand khusus emang, tapi speakernya ada 7 ya, 4 di depan dan ditambah 1 center speaker di dashboard sini dan 2 lagi di belakang. Ada wireless charger buat yang HP-nya Qi compatible dan khusus HP Android yang support bisa juga ngecharge sampai daya 50 watt ya. Nice lah. Plus ada ventilasinya supaya HP-nya nggak kepanasan. Dan kalau HP kita masih ditaruh di atasnya pas kita matiin mobilnya, nanti bakal dikasih peringatan kayak gini ya. Input lainnya di bawah floating konsolnya ada 1 USB port Type A dan 1 power outlet 12 volt. Di baris kedua ada 1 USB port Type A dan 1 Type C. Dan di baris ketiga ada tambahan 1 lagi USB port Type A. Jendelanya keempat-empatnya auto up down. Nice ya. Setirnya yang sebelah kanan sini ada buat kontrol audio dan ada buat switch control dari instrument cluster ke head unit dan sebaliknya. Sedangkan setir sebelah kiri buat cruise control ya.
Rem parkirnya elektrik dan masih ada tuas fisikalnya nih. Tarik buat aktifin dan dorong sambil injek pedal rem buat non-aktifin. Nice ya? Nah yang Indonesia banget. Kalau mau parkir paralel gimana nih? Kan kalau kita masukin gigi play, rem parkirnya bakal otomatis aktif tuh. Nah gini, jadi kalau rem parkirnya kita matiin sendiri, giginya kan langsung pindah ke N tuh ya. Tapi pas mobilnya kita matiin, dia bakal balik lagi ke P dan rem parkirnya bakal otomatis aktif lagi. Nah jadi yang bener caranya, dari mobilnya nyala, ini giginya bebas ya, mau di P aja boleh juga. Nah terus kita injek pedal rem dan kita tekan rem parkir elektriknya dan tahan ya sekitar 5 detik. Kalau udah, sekarang mobilnya kita matiin. Nah tuh, rem parkirnya nggak otomatis aktif sendiri lagi kan. Jadi sekarang kalau kita keluar mobilnya, terus kunci mobilnya, dan tada, mobilnya masih bisa kita dorong-dorong. Aman ya kalau mau buat parkir paralel jadinya. Nice lah. Ada auto hold juga buat tahan remnya pas kita berhenti, biar kaki kita nggak perlu terus-terusan tahan pedal rem. Lanjut, instrumen clusternya TFT LCD 7 inci, dia bisa berubah tampilan ya pas kita ubah mode berkendara. Eco yang biru kayak gini, dan Sport yang merah kayak gini. Dan masing-masing animasinya beda nih pas kita nyalain mobilnya. Yang Eco gini, dan yang Sport gini. Nice ya? Nah, supaya nggak bingung, angka yang di kiri bawah itu odometer mobilnya, sedangkan yang di kanan itu sisa jarak berkendara ya. Nah, buat bisa akses info-info di instrumen cluster, kita perlu klik dulu tombol yang disetir sini sekali, baru deh pakai atas bawah kiri kanannya ya. Karena kalau nggak diklik dulu, tombol yang disetir sini kepakainya buat atur volume dan track head unitnya. Info yang bisa diganti di tengahnya ada sisa baterai, odometer, konsumsi energi rata-rata, konsumsi real time, total waktu berkendara, kecepatan rata-rata, dan TPMS atau pengukur tekanan ban. Nah kalau geser ke kanan ada layar warning, geser kanan lagi ada settings ya. Settingsnya ada buat atur bobot setir nih, bisa diatur ganti sesuai mode berkendara atau pilih sendiri ya. Comfort buat lebih ringan, normal standar, dan sport buat lebih berat bobotnya. Volume peringatan bisa diatur seberapa kenceng, ada pengingat servis juga. Di IC, ini buat atur-atur menu yang ada di instrumen clusternya. Lanjut, ada buat settings jam dan kalender, dan ada buat atur setting satuan unit ya. Dan di kanan dashboard sini ada buat atur brightness instrumen clusternya. Lanjut, head unitnya. Layar sentuh 12,4 inci. Ini home screen-nya ya. Dan di kanan sini dia ada quick access home, settings mobil, atur AC, kamera 360, dan menu aplikasinya. Kalau swipe down dari atas, ada quick control kayak atur brightness dan volume gitu, dan beberapa kontrol cepat lainnya. Nah, dia ada wireless Apple CarPlay dan wireless Android Auto ya. Jadi kita bisa koneksin iPhone atau HP Android kita tanpa kabel. Dan nanti bisa pakai aplikasi kayak Apple Music, Spotify, Google Maps, Waze, dan lain-lain gitu. Lanjut, medianya bisa puter dari USB dan Bluetooth, bisa play video juga atau lihat gambarnya di sini. Settingsnya ada settings layar standarnya, di setting suara ada speed volume compensation buat bikin volumenya makin keras kalau jalannya makin kenceng, dan sebaliknya settings Bluetooth, dan di setting system kita bisa mati nyalain wireless charger ini nih ya. Nah, kalau kita klik logo yang mobil ini nanti bisa masuk ke beberapa settings mobilnya. Settings lampunya ada buat atur volume home tuh, durasinya mau berapa lama. Di settings pengemudi ada buat lihat dan ganti-ganti mode berkendara. Ada settings ambient lighting buat ganti-ganti warnanya. Dan settings kelola daya ini buat lihat detail charging dan buat aktifin V2L-nya ya. Nah, V2L-nya sendiri spesial nih ya. Jadi kalau kita ada adapternya, Aletra L8 ini bisa hidupin peralatan listrik rumahan hingga daya 6,6 kW. Nice tuh ya, termasuk gede banget. Gimana? Cukup nggak menurut kalian fitur segini? 9. Detail safety. So, safety-nya Aletra L8 ini termasuk lengkap. Meskipun sayangnya emang belum ada ADAS atau Advanced Driver Assistance System ya. Kayak rem otomatis, lane keeping, lane centering, atau adaptive cruise control gitu belum ada di sini. Aletra bilang ini karena mempertimbangkan kondisi jalan di Indonesia juga. Dan masih banyaknya pemakaian fitur ini yang kurang maksimal. Tapi yang jelas, kalau ditambah bakal naikin lagi ya harga mobil ini di sini sih. Safety standarnya termasuk cukup oke lah. Remnya rem depan cakram ventilasi dan rem belakangnya cakram. Sistem rem ABS, EBD, dan brake assist tentunya lengkap. Dan ada regenerative braking yang bisa memelankan laju mobilnya sambil charge baterainya ya. Dan ini bisa diatur sampai 3 tingkat ya pakai tombol ini. L3 yang paling kuat sedangkan L1 yang paling lemah ya. Ada traction control dan stability control dan masih ada tombol fisikal buat matiinnya ya. Ada hill start assist buat nahan remnya beberapa detik pas kaki kita pindah dari pedal rem ke pedal gas waktu mobilnya berhenti di tanjakan biar nggak pakai merosot dulu ya. Airbagnya ada 4, 2 airbag depan dan 2 airbag samping yang ada di samping kedua jok depan. Sensor parkir di belakang ada 3 titik yang terintegrasi ya. Di depan nggak ada, tapi dia ada indikatornya di head unit kayak gini ya. Kameranya ada 4, 1 di depan, 1 di masing-masing bawah spion, dan 1 lagi di belakang. Dan ngasilin gambar 360 derajat gini di sekeliling mobilnya. Ini ada garisnya yang ikut belok kalau kita putar-putar setirnya. Angle-nya selain 4 angle 2 dimensi standar gini, juga ada angle yang 3 dimensi ya, yang bisa kita putar-putar gini. Nah, tapi yang keren kalau kita nyalain mode transparent car view ini,
nanti mobilnya bakal jadi setengah transparan. Dan kalau kita jalan, mobilnya bakal mengingat gambar dari keempat kameranya tadi dan bakal memproyeksikan ke bawah mobilnya. Jadi seakan-akan kita bisa lihat gambar di bawah mobilnya. Dan jahitannya cukup bagus tuh ya. Nice lah. Oh, ada angle tambahan buat lihat dari samping ban juga. Dan ada menu ini. Kalau kita belokin lampu sein atau putar setirnya di kecepatan rendah, nanti bakal otomatis buka layar kameranya buat melihat sisi yang kita belokin itu. Nice ya. Ada TPMS juga alias pengukur tekanan masing-masing ban di instrumen cluster sini. Dan jok baris kedua dapat dudukan ISOFIX buat pasang child seat dengan lebih mudah ya. 10 detail-detail lain. Aletra L8 ini udah dirakit lokal ya di fasilitas perakitan barunya Handal di Purwakarta. Nice ya, garansinya Aletra L8 ini dapat garansi umum atau garansi kendaraan selama 6 tahun atau 100.000 km ya. Tapi kalau kalian ragu bagian mana aja yang masuk ke garansi kendaraan ini, bisa dicek jelas di buku garansinya ya detailnya. Sedangkan buat drive unitnya sendiri, garansinya 8 tahun atau 150.000 km, mana yang tercapai duluan. Dan khusus baterainya, garansinya 8 tahun atau 500.000 km. Nice ya, termasuk jauh banget. Buat servis ya, gratis biaya servis, jasa, dan spare part selama 3 tahun atau 60.000 km. Dan dapat 1 tahun layanan roadside assistance ya buat keadaan emergency. Nice lah. So, gimana kalian soal Aletra L8 ini? Silahkan sampaikan komentar kalian di bawah. Klik like dan jangan lupa subscribe channel YouTube Car Mood Indonesia channel video kayak gini. See you next time.